Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semua yang siap beribadah boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa hari ini kita ada semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Sebab itu pagi hari ini saya rindu kita semua untuk membawa hati kita, hidup kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan pengagungan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Engkau ada di tempat yang maha tinggi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam pimpinan roh-Mu yang kudus Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Amin. Biarlah kami semua boleh memuliakan, memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan melalui mulut dan bibir kami ini Tuhan. Puji-pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Nya yang Tuhan telah siapkan untuk menyampaikan firman Bapak Immanuel Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang ada dalam isi hati Tuhan, Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga semua tersampaikan oleh kami anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga kami pulang, kami mendapat berkat dari firman Tuhan. Setiap daripada kami yang mengambil bagian, kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua. Kami percaya juga Tuhan ibadah hari ini, ibadah yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Suasana surgawi terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, setiap hari selalu baru bagi setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, jiwa kami mencari Engkau dengan sungguh hati Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang kami ingini selain ada di dalam hadirat Tuhan. Kami yang ada di sini Tuhan, Engkau dapati kami, buka hati kami Tuhan.
Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Sekali lagi kita nyatakan, Engkau adalah bagianku, ku berharap hanya Engkau harapan kami Yesus. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Ya Tuhan, kesetiaan-Mu, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan. Sendang sama-sama untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Tak pernah ada habisnya kasih-Mu Yesus, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Oh, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kasih setianya tidak pernah ada habisnya buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah ada habisnya, selalu Kau buktikan bagiku. Sebab Engkau adalah bagianku, memuji
Kasih setiamu, haleluya. Terima kasih Yesusku. Karena Bapa Yesus, karena haleluya. Sungguh kami bersyukur atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu buktikan kesetiaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Yesus dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sama-sama kita angkat tinggi, sama-sama kita katakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku. Engkau yang bertahta. Amin Tuhan. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Yes. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Engkau berkuasa di dalam segala hal Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan. Engkau kami tinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Oh Yesus, untuk selama-lamanya Engkau bertahta Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, oh, yang berkuasa untuk selamanya. Ya. Yesus
Allah Tuhan, kami punya Raja, sebab itu Bapak Ibu, kita tahu Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara, amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan sanggup, gak perlu khawatir. Yes. Imani Bapak Ibu. Tak pernah didengar Telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, itu firman Tuhan, amin. Didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua boleh sama-sama amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Hey. Firman Tuhan kita hidup, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, bilang sama diri sama-sama, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama lambaikan tangannya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan yes, tidak berubah. Allah sanggup segala perkara, dulu, kuasanya tak berubah. Kita kasih tepuk tangan yuk. Wuhu. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu. sekarang dan selamanya. Kuasanya Yes, tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu. Yes, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita, sebab kita punya Tuhan luar biasa, amin. Kita punya Allah yang besar. Bilang sama saya, bilang sama diri sendiri, saya punya Allah yang besar. Yes, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan, yes, menyayangi. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung. Tuhan pastikan kita semua aman, amin. Di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Yes, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Suaranya mana Bapak Ibu? Kita punya Allah yang perkasa. Kasih-Nya bagi kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Wuhu. Perkasa. Yesus perkasa, amin. Tuhan kita tidak ada tandingannya Bapak Ibu, amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sukacitamu Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan. Bukan hanya sekedar pujian, bukan hanya sekedar kalimat, tetapi kami imani kami punya Allah yang sanggup. Kami imani kami punya Tuhan yang besar. Sebab itu Tuhan, setiap janji-janji Tuhan kami pegang kuat-kuat. Karena Tuhan akan kerjakan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Biar kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan ada penyertaan. Terima kasih Yesusku. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan ya Tuhan yang terbaik terjadi di dalam
seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Kami nantikan Engkau Yesus. Semua Tuhan pasti genapi dalam hidup kami. Ya Tuhan. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang kami yakin Tuhan Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami siapkan tanah hati kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan firman-Mu Amin Tuhan. untuk memberikan kami kekuatan yang baru, untuk kami belajar, untuk kami melangkah lebih kuat bersama dengan Kristus. Mari ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar segala sesuatu, segala perkataan itu adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami, buka telinga kami, mendengarkan dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom.
Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mau tanya dulu, sepanjang kita jadi orang Kristen, apa Bapak Ibu tahu hukum yang terutama? Ada yang tahu? Mungkin ada yang belum tahu. Hukum yang terutama yang disampaikan oleh Yesus. Yesus katakan, ingat, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, jadi ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, itu ada di Matius, kita lihat saja ayatnya. Di Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Saya tidak pakai PowerPoint pagi hari ini, tapi Bapak Ibu boleh buka Alkitab. Matius itu ada di samping Galatia. Oh, salah ya. Alkitab saya beda nih rupanya ya. Matius ini adalah kitab surat Injil yang pertama dari Perjanjian Baru. Matius pasal 22, nah itu sudah tercantum di depan. Nah, jadi pada waktu itu di situ dikatakan guru ya. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, jadi ini waktu itu ada ahli Taurat ingin mencobai Yesus ya. Dia tanya, hukum apa yang terutama? Nah, tadi kita sudah lihat, kita sudah baca bersama-sama ya, yaitu kasihlah Allahmu ya, Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti yang kedua ini setara kedudukannya dengan yang pertama. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita pernah bertanya-tanya enggak kira-kira kalau kita dikatakan kasihi Tuhan, oh kita tahu kita punya Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kira-kira pernah ada timbul pertanyaan, sesama itu siapa sih? Ya, apakah itu keluarga terdekat? Apakah itu istri kita atau suami kita atau orang-orang yang baik sama kita? Nah, ini mungkin apa kita pernah timbul pertanyaan seperti itu, ya. Kalau kita pernah timbul pertanyaan seperti itu, ternyata dulu ahli Taurat juga pernah bertanya seperti itu. Kita buka di Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat ke-25. Nah, ini judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi dulu itu ahli Saduki ya, ahli Taurat ya, mereka itu senang sekali mencobai Yesus, kasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, katanya yang di sini, guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu di ayat 26 jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, jadi di sini kalau tadi di Matius kita lihat ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum apa yang terutama? Lalu Yesus katakan demikian. Nah, tetapi di sini ya ahli Taurat ini tanya bagaimana? Apa yang harus aku buat untuk beroleh hidup yang kekal? Nah, Yesus menjawab dengan pertanyaan karena ini adalah orang ini ahli Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, orang itu jawab di ayat 27. Ahli Taurat menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat 28 kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah, jadi ahli Taurat tahu ya apakah hukum yang
terutama itu, apa yang harus diperbuat ya untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian di ayat 29 rupanya ahli Taurat ini masih kurang puas ya. Orang kalau ingin mencobai sesuatu itu terhadap orang lain, dia coba-coba dengan pertanyaan lain, sama seperti ahli Taurat. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ya, dia tanya lagi lah, manusia ini sesamaku tuh siapa? Ya, nah kita lihat di sini di ayat yang ke-30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ya, jadi ini ada orang yang jalan, ya lewat jalan, mungkin jalan itu juga jalan yang sepi, kemudian ketemu tukang-tukang begal, ya, jadi dia kena begal lah istilahnya ya. Nah orang ini akhirnya tangan penyamun itu perampok, akhirnya orang ini karena dia sendiri dia dirampok. Nah tidak disebutkan dia jalan kaki atau naik keledai ya. Mungkin kalau dia naik keledai, keledainya juga dirampas ya. Dan dikatakan di situ ya, dia bukan hanya dirampok ya, tetapi memukulnya dan meninggalkannya setengah mati ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan they strip him of his clothes, beat him and went away. Nah jadi sampai dikatakan pakaiannya saja itu diambil ya. Jadi mungkin dia hanya tinggal memakai pakaian dalam dan kemudian tubuhnya itu penuh dengan luka ya, karena mungkin dipukul ya, mungkin pakai kayu, pakai batu, ya ditinju ya, tapi dia sudah sampai setengah mati. Nah, Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan ini. Kemudian ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, sampai sini dulu. Ya, jadi ada dua orang pertama, yaitu imam dan kemudian orang Lewi. Nah kita tahu imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang mempunyai tugas khusus di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, di gereja katakanlah. Tetapi yang mereka perbuat adalah mereka melihat orang itu ya tergeletak di pinggir jalan. Orang itu mungkin juga udah gak bisa bicara ya, karena menahan sakit ya, sudah setengah sadar, udah mau pingsan. Ya tidak bisa bilang, "Oh Pak Imam tolong saya," ya, tapi tidak bisa karena udah mau mati ya, udah dikatakan setengah mati karena habis dipukulin. Nah orang Lewi juga lewat, justru menghindari ya, nyebrang jalan ya. Bahkan ya paling sedikit sebenarnya kalau mereka nggak bisa tolong, mampirlah istilahnya, doain lah ya. Kan ada orang-orang, aduh saya nggak bisa bantu nih, saya bantu doa aja nih ya kan. Kan kalau ada sekarang kan seperti cukup rohani lah ya. Oh saya nggak bisa bantu, saya bantu doa aja ya. Nah tetapi mereka doa aja enggak ya, dan mereka cuma lewat. Nah kemudian di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ini orang Samaria. Ya, orang Samaria itu kalau kita kembali ke perjanjian lama seperti dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 29 ya, orang Samaria itu mereka juga orang-orang yang menyembah kepada berhala. Mereka yang hatinya menjauhi Tuhan dan mereka beribadah kepada berhala-berhala. Jadi orang-orang Samaria ini dikenal bukan orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan. Nah, tapi pada waktu dia lewat, dia memiliki belas kasihan. Dan apa yang diperbuat di ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Nah, kita melihat ya, bukan hanya dia menghampiri orang itu ya, mungkin bisa saja, aduh bro, luka bro, aduh bro, saya doakan bro, ya Tuhan kiranya Tuhan mengirimkan seseorang untuk menolong orang ini, supaya Tuhan mengasihi dan nyawanya tetap terjaga. Amin. Oke bro, saya tinggal dulu ya, moga-moga ada yang tolong. Nah, tidak dilakukan seperti itu, tetapi dia langsung take action ya. Orang ini, dia lihat, wah luka ini, bahaya kalau didiemin bisa mati. Lalu dia langsung membalut, mungkin dengan apa yang dia miliki di atas keledainya. Mungkin dia ada kain, ada apa, dibalut orang itu. Kemudian, oh ini harus diberi minyak, harus diberi anggur. Jadi kita melihat ada pengorbanan ya, karena belas kasihan yang dia miliki. Bukan hanya itu saja, dia tidak kasih minyak, kasih anggur, dia balut. Oke, moga-moga nanti bisa cepat jalan pulang sendiri. Enggak ya, nah langsung dia angkat ke keledainya, kemudian dibawa ke penginapan dan merawatnya. Nah kemudian di ayat 35, jadi setelah dia tinggalkan tempat penginapan itu, keesokan harinya dia balik lagi. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Jadi dikasih uang kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, jadi tidak sampai situ saja. Bahkan ya, dia titip uang sama kepada pemilik penginapan, dan katanya dia bilang kalau nanti kurang, aku kasih lagi ya. Pokoknya sampai orang ini sembuh dan pulih ya. Itu yang dilakukan oleh orang Samaria. Jadi berbeda dengan imam dan orang Lewi. Nah, kemudian di ayat 36 Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, yaitu si ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian ya. Jadi diawali kita lihat di dalam konteks perikop ini, seorang ahli Taurat mencoba bertanya kepada Tuhan dengan tujuan mencobai Yesus ya, mengenai sesama itu siapa sih. Nah kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini ya. Nah jadi kita boleh merenungkan firman Tuhan di sini, dan kemudian saya mau ajak Bapak Ibu ya, kita melihat dalam kitab Imamat. Imamat itu dekat Tesalonika. Oh bukan juga ya. Nah Imamat ini adalah bagian dari 5 kitab pertama di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang dikatakan juga bagian dari Pentateuch ya. Penta atau Pente 5, dan kemudian Teuk atau Theokos itu artinya volume atau jilid, bukan bab, jilid ya. Jadi ini atau bagian. Jadi ini Imamat ini adalah bagian yang kedua. Yang ketiga. Mana deh? Imamat pasal 19. Oke, ya. Saya mulai dari ayat yang pertama. Jadi ini diberi judul Kudusnya Hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, kita lihat di situ dulu. Jadi Tuhan ini berfirman kepada Musa supaya Musa berbicara kepada segenap umat Israel. Ya, Musa adalah perantara dari Tuhan kepada umatnya. Dan Tuhan di situ katakan, ya katakan kepada mereka, ya kepada umat Tuhan, berarti kepada kita semua, yaitu kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kenapa kita harus hidup kudus ya setiap hari? Karena apa? Karena kita memiliki ya anugerah kebaikan pemberian dari Tuhan yang kudus ya. Jadi sederhana, kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus taati firman Tuhan?
karena Tuhan adalah kudus ya. Nah, kemudian saya tidak mau baca satu demi satu, tapi saya mau kita telusuri ya. Kalau misalnya saya bacakan saja ringkasannya, di ayat yang ketiga itu dikatakan untuk respect kepada ibu dan ayah ya. Di situ dikatakan respect. Saya pernah sampaikan kepada murid-murid di sekolah minggu, saya katakan kepada mereka, kita harus respect, kita harus hormati orang tua, baik itu ayah kita, ibu kita, karena apapun yang mereka lakukan ya, atau apapun kekurangan mereka, ingat, saya bilang kepada anak-anak, kita tidak pernah bisa memilih siapa orang tua kita. Ya, jadi siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, ya apapun kekurangan mereka, mereka harus dihormati. Nah, kemudian lompat ke ayat 9 sampai 10. Karena saya fokus pada kasih kepada sesama manusia. Lalu di ayat 9 sampai 10 ya, tidak usah kita baca ayatnya. Di situ ya intinya adalah memperhatikan makanan dan peduli kepada orang miskin. Dan kemudian di ayat 11 yaitu dikatakan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta. Ya, jadi kalau firman Tuhan katakan jangan itu artinya apa? Perintah ya, perintah sesuatu yang harus dilakukan. Apalagi Tuhan yang ngomong, jangan ya gitu. Kalau orang tua kan kita ngomong sama anak ya, jangan pegang listrik nanti kesetrum. Nah, gitu kan. Jangan ya. Berarti ada konsekuensi, ada bahaya. Nah, di situ di ayat 11, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta. Lalu di ayat ke 12-13, nah itu jangan memeras, jangan merampas, dan juga jangan menahan gaji pekerja harian. Nah, kemudian ayat 14, ya jangan kutuki orang tuli. Saya renungkan kutuki orang tuli. Orang tuli bisa dengar nggak? Nggak bisa kan? Nah, ini ada orang rupanya dulu di bangsa Israel, orang yang tuli nggak bisa dengar dikutukin, ya. Dan kemudian juga jangan menaruh batu sandungan di depan orang buta. Orang buta kan nggak bisa lihat, dia lagi jalan, ya. Terus tiba-tiba kita kasih batu bata nih, batako gede. Kesandung nggak dia? Kesandung, ya. Saya pikir-pikir apa sih ini, ya? Oh, rupanya dulu itu bully itu udah dari zaman dulu, ya. Ini kan kayak bully nih. Orang tuli nggak bisa dengar, dikutukin, dikatain, budek gitu ya. Nggak bisa dengar ya. Yang lain ketawa mungkin ya, sama orang buta kan. Wah, jatuh gitu. Wah, emang nggak lihat gitu, tongkatnya kemana gitu ya. Nah, jadi seperti di bully ya. Di gereja ada bully-bully nggak kira-kira? Nah, saudara jawab sendiri deh. Tapi sebenarnya ada ya, ada. Istri saya lagi di Jakarta nih, jadi saya boleh cerita. Dia tuh sering kali sebenarnya, bukan sering, lumayan sering lah mengalami, ya bukan bully yang kasar gitu ya, tapi saya boleh kategorikan itu bully dalam gereja, ya, bully dalam gereja. Ya banyaklah ya yang dialami. Mungkin dia nggak cerita, tapi kan saya bisa dengar, ya saya bisa lihat, saya bisa analisa ya. I can smell it ya. Kalau istri saya mengalami seperti itu ya. Kadang ini orang pantesnya ada sendal jepit nih mendarat di kepalanya. Tapi kalau lihat firman Tuhan, oh jangan ya. Sabar ya. Ya itu dah. Memang kalau suami yang cinta sama istrinya pasti bela. Amin. Ya. Tapi nggak boleh lempar sendal jepit ya. Bahaya. Nah, lalu di ayat 14 itu, mana ayat 14? Ya, janganlah kau kutuki orang tuli dan seterusnya. Kemudian tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan ya. Lalu di ayat yang ke-15 itu juga dikatakan jangan buat curang dalam peradilan. Ya, jangan membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan juga jangan terpengaruh oleh orang-orang besar ya. Kita tahu ya ini bukan terjadi zaman dulu, sampai hari ini juga masih terjadi. Ada orang-orang kecil yang mengalami kesusahan, orang-orang kecil mengalami ketidakadilan
ya, tetapi diperlakukan dengan tidak wajar. Beda dengan orang-orang pembesar-pembesar, ya, karena mereka punya uang, karena mereka memiliki hasil korupsi, dan mereka bisa, ya, memutarbalikan hukum, ya, sehingga yang seharusnya mereka dihukum, seharusnya mereka dipenjara, mereka bisa bebas karena mereka adalah dikatakan seperti orang-orang besar. Nah, kemudian ayat 16, jangan memfitnah dan menyebar fitnah, ya. Jadi memfitnah itu saja dikatakan jangan, apalagi menyebar fitnah, ya. Ada hari-hari ini, ya, fitnah itu semakin hari semakin banyak, ya. Fitnah itu juga semakin hari semakin kejam, ya, semakin tajam, ya, sehingga banyak juga karena fitnah itu orang bisa dibunuh, ya, orang bisa diperlakukan tidak adil, ya, orang bisa dibuang, ya, karena fitnah. Nah, kemudian ayat 17, jangan membenci dalam hati, ya. Nah, dikatakan di sini membenci dalam hati. Rupanya membenci itu timbul dari hati duluan, ya. Nah, Bapak Ibu tentu tidak boleh kan kita, atau janganlah, ya, kita membenci istri kita, membenci suami, orang tua, anak-anak, ya. Dan apalagi firman Tuhan sudah katakan demikian. Banyak orang yang tidak sadar, unforgiveness berarti ketidak pengampunan terhadap orang lain, justru itu malah menimbulkan toksik, ya, menimbulkan racun bagi diri sendiri, ya. Itu tidak racun itu, ya, besarnya atau sifat merusaknya, ya, tidak lebih, ya, justru lebih atau lebih banyak dari orang yang menyakiti kita, ya. Jadi kita harus belajar untuk let it go, ya. Kita harus belajar melepaskan, ya, meninggalkan kebencian, meninggalkan sakit hati, meninggalkan marah, ya, meninggalkan dendam, ya, supaya kita itu bebas, ya, supaya kita itu hidup dalam damai sejahtera. Jadi dikatakan jangan membenci dalam hati, terutama kalau kita menyimpan kebencian itu akan menjadi akar pahit, ya. Karena kalau pengampunan, ya, memberi pengampunan dan diampuni itu memiliki hubungan, ya. Kalau kita tidak mau memberikan pengampunan, itu sama kita sedang mematahkan jalan salib, ya. Kita lihat salib kan vertikal dan horizontal. Horizontal itu melambangkan hubungan dengan sesama. Kita sudah diampuni, tapi kalau kita tidak mau mengampuni, kita sama dengan mematahkan jalan dari salib itu. Jadi penting sekali untuk kita renungkan untuk selalu tidak membenci, ya, kita memberikan pengampunan. Memang ini tidak mudah, ya. Ya gimana ya, Pak? Suami saya sih baik, ya. Saya tahu dia cinta sama saya. Cuman tuh sikapnya itu loh, ya. Saya nggak suka dia begitu. Kadang-kadang juga lirik-lirik perempuan lain. Oh, begitu. Nah, saya benci jadinya, gitu, ya. Benci, singkatan benar-benar cinta maksudnya. Nah, juga istri-istri juga begitu, ya. Suami-suami, oh iya, saya sama dia sih cinta, Pak. Cuman tuh saya benci banget kalau dia tuh udah mulai mengeluarkan kata-kata, ya. Kalau saya pulang udah capek, saya mau istirahat bentar, oh dia ngomongin tetangganya. Pak, tahu nggak rumah sebelah? Tuh tahu nggak? Dia tuh uangnya banyak. Kayaknya sih suaminya korupsi. Belanja mulu soalnya tiap hari datang paket. Aku mana nggak pernah ada paket. Udah gitu paketnya skincare. Wah, jadinya suaminya pusing kan. Gimana istri kayak begini, ya. Benci saya lama-lama. Ya, tidak boleh, ya. Kita tidak boleh membenci karena firman Tuhan katakan jangan membenci, ya. Ya, tapi kan Pak, itu kan ada di perjanjian lama, ya. Nah, ingat, ya, ini bukan hanya di perjanjian lama. Karena ingat hubungannya atau relasinya pada waktu tadi
Yesus bercakap-cakap dengan ahli Taurat ya. Jadi ini aturan-aturan ini bukan hanya berlaku zaman dulu, tapi ini berlaku untuk selama-lamanya terhadap umat manusia, khususnya umat pilihan Tuhan. Kemudian di ayat 18, saya lanjutkan. 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya di Matius itu juga yang disampaikan oleh Tuhan di Imamat ya, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengasihi diri sendiri? Sekarang kita tanya, ya kalau kita benci orang, kita mau dibenci enggak? Kalau kita didendamin orang, kita mau enggak didendamin? Biar aja lah dia dendam sama saya deh. Biar aja itu bukan urusan saya, mulut-mulut dia, hati-hati dia, otak-otak dia. Ya, yang penting ya saya biarlah begini. Nah ya, tapi akhirnya begitu. Dengan kata-kata itu sebenarnya itu juga sudah menggerutu ya, sudah ngomel, sudah sakit hati. Nah, jadi firman Tuhan di sini katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Tentu kita mengasihi diri kita baik sama diri kita. Kita tidak mau diri kita menjadi rusak, kita tidak mau diri kita binasa. Untuk itu kita juga harus mengasihi orang lain demikian. Memang sepertinya mudah dalam kata-kata, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Setuju apa tidak? Nah, setuju ya. Ibu Gembala bilang setuju ya. Kalau mungkin kita lebih kerohanian, Tuhan, pelayanan, mari kita doakan. Itu kelihatannya kan yang rohani-rohani itu mudah ya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, kita mengagungkan Tuhan. Ya, tapi kalau di dalam hidup kita ada orang-orang, ini kita sebenarnya kesel sama dia, sebel, dendam, dia pernah menyakiti saya, ya. Saya tidak terima akan perbuatannya, sampai kapanpun saya tidak akan lupakan. Tiba-tiba ada firman Tuhan, stop dengan semua itu, harus dibuang. Gak bisa Tuhan, dia udah begitu menyakiti. Sampai setiap hari Sabtu saya tidur, besok ke gereja, saya mimpiin dia. Gimana Tuhan ya? Jadi itu udah seperti itu, jadi nggak gampang ya. Kenapa Tuhan sampaikan di sini? Kemudian di ayat 18 Tuhan katakan, akulah Tuhan. Artinya aku Tuhan ya. Tuhan katakan demikian. Artinya tidak boleh ditawar-tawar lagi ya. Kalau firman Tuhan, kalau istilahnya kalau Tuhan bilang, kalau misalnya aku bilang jangan ya jangan ya. Nggak pakai tapi-tapi lagi. Ada orang kan sekarang banyak pakai tapi-tapi ya. Tapi begini, tapi begitu. Seganilah di ayat 2, ayahmu dan ibumu. Nggak bisa, Tuhan. Saya dulu masih kecil itu suka dipukulin sampai luka-luka. Sampai sekarang saya masih sakit hati. Ya, anak sekarang kan nggak bisa dipukul kan. Kalau dulu kan saya masih kecil tukang dipukul ya, langganan. Tapi kalau dulu juga bingung juga sih. Dulu kok dipukul kenapa ketawa-tawa ya. Kalau anak sekarang kan bisa lapor polisi ya. Lapor langsung datang, Pak lapor orang tua pukulin saya, tangkep Pak gitu ya. Kalau di luar negeri juga begitu ya, orang tuanya bisa dipenjara karena anaknya lapor. Nah tetapi kita firman Tuhan katakan harus respect terhadap orang tua. Bahkan bukan hari-hari ini, udah dari saya masih kecil kadang-kadang kan ada koran ya, ada koran, baca-baca berita, kadang-kadang ada berita-berita kriminal ya. Zaman dulu aja gara-gara uang 500 perak, seorang cucu bunuh kakeknya ya. Belakangan ini juga tambah banyak kan, seorang anak perempuan masih remaja bunuh ibunya, dipukul pakai cobek apa-apa gitu ya, sampai mati. Nah jadi sekarang kita lihat di akhir zaman ini ya, ada orang-orang yang sudah tidak lagi menghormati orang tua mereka ya. Nah jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita mau ikuti apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh Tuhan ya.
Kita buka dulu di Galatia pasal 5. Nah, itu dia ya, Galatia 5 ayat 14. Oh pantesan, saya yang salah. Buka udah baca di depannya deh. Oke, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi seluruh hukum Taurat ya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ayat 15. Next. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu ya ada hamba Tuhan yang datang ke tempat ini, saya lupa namanya, cuma waktu itu memang tidak ada rekaman ya. Jadi mungkin ada ya Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi hamba Tuhan itu berbicara dengan keras ya di sini ya. Dia katakan di dalam gereja itu justru ada serigala, di dalam gereja itu ada singa ya. Mereka saling menelan, saling menggigit ya. Waktu itu firman Tuhannya memang saya katakan firman Tuhan yang sangat keras ya. Nah, dan di ayat ini dikatakan ya, kalau kamu saling menggigit, saling menelan ya, awas ya, jangan kamu saling membinasakan. Ya, jadi ini kita harus juga waspadai di dalam kehidupan pribadi kita. Bahkan di dalam kehidupan bergereja ya, karena bukan iblis ya, iblis mungkin belum ngapa-ngapain, ada mungkin yang saling menelan, saling menggigit. Iblis bilang temennya mau ikut campur, blis jangan blis. Itu mereka udah saling telan, mereka saling menggigit, bahkan mereka akan saling membinasakan. Udah kita nggak usah ikut campur blis, kita urusin aja yang di diskotik. Nah gitu ya. Jadi hati-hati ya, karena manusia itu ya cenderung bisa saling menyakiti satu sama lain, bahkan bisa saling membinasakan. Ini bukan terjadi mungkin kita dengan orang lain ya, tetapi ini bisa terjadi dalam keluarga, bisa terjadi di dalam pertemanan, bisa terjadi di dalam lingkungan bisnis, dan bisa juga terjadi di dalam gereja. Bisa nggak menurut Bapak Ibu? Bisa ya, di dalam gereja bisa terjadi. Jadi kita harus waspada. Firman Tuhan katakan awas ya, awas. Berarti kita harus waspada. Nah kemudian di Yakobus pasal 2 ayat 8. Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik ya. Jadi aku ingin melakukan perbuatan yang baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri ya. Nah, jadi firman Tuhan jelas di sini. Nah, kalau kita melihat contoh, itu kita mundur ke masih di pasal 2 ayat yang pertama. Nah, kita baca aja ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku. Saya jadi ingat pidato siapa gitu ya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu ingat sendiri. Nah, sebagai orang yang berfirman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk
di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi ini contoh dalam hal memandang muka, ya. Jadi perihal memandang muka juga bukan terjadi di masa sekarang, tapi ini dari zaman dulu sudah terjadi, ya. Orang seringkali melihat dari luar saja, melihat penampilannya, melihat casing, oh dia mobilnya apa, ya. Oh, perhiasannya bagus. Oh, tasnya Louis Vuitton, ya. Oh, sepatunya Chanel, ya. Wah, ini orang kaya nih. Oh, ayo tante, silakan tante duduk di depan, ya. Ada kemudian ada om-om, ya. Om-om itu kan kadang-kadang kan suka juga yang pakai cincin-cincin yang gede-gede kan. Om-om kaya nih, ya. Kalau apalagi kalau remaja-remaja, oh this is sugar daddy. Wah, bahaya ya. Oh, ayo om, silakan om, ya. Dari mana om? Wah, puji Tuhan, om ini pasti diberkati gitu ya. Tetapi kemudian ada yang datang, ya lusuh kayak belum mandi lagi, nggak ada perhiasan, ya pakai sepatu sih tapi udah lusuh sepatunya, ya. Kayak sepatu saya yang satu lagi udah lusuh. Kemudian oke deh, silakan duduk gitu aja ya. Iya nanti nanti tanya aja sama pengerjanya kalau perlu informasi. Nah, jadi dicuekin seperti itu. Nah, itu sudah terjadi dari zaman dulu, ya. Nah, jadi maksudnya firman Tuhan itu mengingatkan. Di situ dikatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Rupanya itu jahat, ya. Kalau kita memandang muka itu dikatakan sesuatu hal yang jahat. Kembali lagi kemudian di ayat yang tadi kita baca, untuk berbuat baik yaitu untuk mengasihi sesamamu manusia. Jadi siapapun itu ya kita harus welcome, kita harus terima, ya. Tapi tentu kita lihat, kita ngobrol dan sebagainya. Ya tapi kalau zaman sekarang ada orang yang baik-baik juga akhirnya ujung-ujungnya modus, ya. Mungkin mau pinjam uang atau mau apa, ya. Saudara juga hati-hati juga, ya. Makanya perlu hikmat juga dari Tuhan, ya. Ketemu orang baru, oh Tuhan beri saya hikmat, ya, berikan saya hati yang penuh pengertian, ya, supaya saya juga punya karunia roh untuk melihat orang ini bagaimana. Nah itu kita perlukan juga, ya, jadi nggak cukup sampai di situ. Nah kemudian di ayat penutup di 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, ya. Jadi kita ini ya sudah dilahirkan kembali, ya. Bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Kita dilahirkan kembali karena firman Tuhan, karena iman kita kepada Kristus. Jadi untuk itu ya kita harus mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, ya. Ada di bagian lain kasih itu juga bisa pura-pura, ya, tetapi yang diinginkan di sini adalah kasih yang tulus ikhlas, ya. Jadi kalau kita juga mau belajar, ya, untuk mengasihi orang lain, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi mertua, mengasihi menantu, anak, ya, dan sebagainya, orang-orang di sekitar kita, ya, tentu kan memainkan wajah dan kata-kata itu pintar, ya. Oh shalom, penuh dengan senyum, haleluya, apa kabar,
dalam hati ini orang aku ingin bejek-bejek ya. Nah, jadi harus dengan ikhlas ya, karena palsu kan. Yang tahu siapa? Yang tahu ya cuma kita. Yang tahu kemudian juga Tuhan ya. Apakah kita tulus? Apakah kita ikhlas ya? Memang gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang ya. Dan kalau makanya saya bilang orang pintar memainkan wajah dan kata-kata, saya bisa mainkan itu ya. Jadi saya juga berkali-kali itu munafik ya. Mungkin orang yang menyebalkan, menyakiti istri saya, oh ya Pak, apa kabar gitu. Ini dia nih, untung sendalnya masih di kakiku ya. Untung aku pakai sepatu, kalau pakai sandal jepit ya. Nah jadi pintar ya, memunafikan diri itu pintar. Memang gak gampang Bapak Ibu, tapi itu firman Tuhan ya. Itu perintah ya, bukan imbauan ya. Tuhan gak bilang ya kalau kamu orang itu baik sama kamu, ya udah deh baik. Kalau orang itu nyebelin, ya udahlah hukum karena akulah Tuhan yang menghukum manusia. Aku beri kamu kebebasan juga untuk menghukumnya. Enggak begitu ya, enggak begitu firman Tuhan itu untuk mengasihi ya. Jadi firman Tuhan itu untuk dilakukan memang tidak mudah. Makanya saya bilang tadi ya mungkin lebih mudah seperti hal-hal yang terlihat ya rohani lah ya. Tapi untuk realitasnya di dalam hidup ini ya, pulang gereja, ketemu orang di jalan ya, di klakson dan segala-galanya, itu ujian yang sesungguhnya. Kalau di dalam gini kan semuanya baik-baik ya, semuanya seperti malaikat ya. Nah tapi di luar nggak tahu. Karena saya apa? Karena saya ngalamin sendiri, istri saya tahu gitu ya. Misalnya apa gitulah, ada kejadian misalnya di gereja, sampai mobil saya kan jadi marah-marah gitu. Gak bisa dong dia tuh tadi begitu, dia bilang gitu ya. Atau mungkin apa juga dulu pernah ngajar anak-anak remaja. Jadi selama saya ngobrol nih kayak gini, saya selama ngomong, mereka tuh ngomong sendiri. Mereka pokoknya ngomong sendiri gitu. Sampai saya bilang, tunggu jangan ngobrol. Saya dicuekin sama sekali. Kan jadi emosi kan saya. Sampai itu saya bawa mobil kencang langsung gas gitu. Itu anak-anak yang mengamuk dikasih tahu. Memang susah tapi belajar ya. Memang benar-benar harus belajar. Memang tuh beneran lebih sulit mengasihi sesama manusia daripada dikatakan saya mengasihi Tuhan gitu ya. Tentu kita yang pertama itu benar harus mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, harusnya otomatis mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung,
supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Musik saja mengalun dengan lembut. Kita mau pejamkan mata, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan apakah kita sudah mampu untuk mengasihi sesama kita, siapapun yang ada di sekitar kita, seperti mengasihi diri sendiri. Apakah pada pagi hari ini kita sudah mampu untuk tidak menaruh dendam? Apakah kita sudah mampu untuk melepaskan sakit hati? Apakah kita sudah mampu untuk menghilangkan semua kebencian di dalam hati? Kita mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tahu ini tidak mudah. Bagi beberapa kita ini adalah sesuatu yang tidak mau kita lepaskan. Tetapi Roh Kudus boleh berbicara kepada masing-masing kita bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan menginginkan kita mentaati segala perintah-perintah-Nya. Haleluya, haleluya. Kalau ada pada pagi hari ini yang masih membenci, mendendam keluarga, baik itu istri, anak, mertua, orang tua, menantu, siapapun, orang-orang di sekitar kita, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, mampukan aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi 2 kali lagi lalu kita berdoa. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan di dalam segala kelemahan kami untuk sungguh-sungguh mentaati segala perintah-Mu, segala firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tahu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan tahu lebih dari siapapun, bahkan dari orang-orang terdekat kami. Kalau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Tuhan melakukan hal-hal, menyimpan hal-hal Tuhan yang tidak sama yang dikatakan oleh firman-Mu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau belajar mencabut segala dendam, segala kebencian dan sakit hati, sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus.
Kami percaya Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami mampu, kami kuat, kami bisa Tuhan. Tuhan tolong kiranya kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan. Khususnya firman yang telah disampaikan menguatkan kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Karena Engkau lebih dulu telah mengasihi kami. Dan kami juga harus mengasihi kepada orang yang sesama kami Tuhan. Ketika kami bisa mengasihi, kami sedang menghadirkan Kristus di hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hambanya Bapak Immanuel juga diberkati Tuhan, keluarganya diberkati, selalu dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua. Tuhan akan menyertai kami 1 minggu ke depan Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya, niat-niat orang jahat. Segala sakit penyakit Tuhan singkirkan dari kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh terus dalam keadaan sehat, senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh kembali ibadah minggu depan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu. Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya untuk menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kali. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
menjawab doaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ibadah kita selesai, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.